Assalamualaikum sahabat spiritual Riris Dani Hermawan. Pernahkah engkau merenung dalam keheningan malam, memandang langit dan bertanya, sudahkah aku mengenal Tuhanku dengan sebenar-benarnya? Makrifatullah bukan hanya pengetahuan, tapi sebuah perjalanan jiwa menuju cahaya. Dalam video ini, kita akan menyelami makna terdalam dari makrifatullah menurut para tokoh wali dan sufi besar dunia Islam. Yuk, tekan tombol subscribe agar tak tertinggal jejak-jejak hikmah dan ilmu yang menenangkan hati. Ada sebuah perjalanan yang tak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan hingga ke inti jiwa. Perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya. Dalam kesunyian malam dan kepasrahan yang dalam, makrifatullah menyapa hati mereka yang telah lama mencari. Ia bukan sekadar ilmu yang dipelajari, bukan pula retorika yang dihafal. Ia adalah cahaya yang menuntun, pelita yang menyingkap tirai antara hamba dan Sang Pencipta. Imam Al-Ghazali menyebut makrifatullah sebagai titik akhir dari seluruh usaha spiritual. Bagi beliau, seluruh amal, seluruh ilmu, seluruh tangis, dan ketundukan yang tulus akan bermuara pada satu titik, mengenal Allah dengan sepenuh hati. Inilah puncak segala pencarian, bukan hanya mengenal namanya, tetapi menyelami kedalaman rahasia dan ketentuannya. Sementara itu, Abu Al-Hasan Asy-Syadzili, seorang wali besar dari Mesir, melihat makrifatullah sebagai cermin dari hati yang telah disucikan. Jalan menuju Tuhan, baginya, adalah jalan pembersihan, membersihkan jiwa dari debu kesombongan, rasa memiliki, dan segala yang menghalangi pancaran cahaya ilahi dari dalam diri. Makrifat bukan tujuan duniawi. Ia tak bisa dibeli, tak bisa diwariskan. Ia hadir hanya bagi mereka yang sabar, yang ikhlas, yang berani menanggalkan egonya di hadapan kemahaagungan Allah. Dalam sunyi mereka berjalan, dalam pasrah mereka menemukan, dan dalam makrifat, mereka akhirnya mengenali Tuhannya, bukan dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang dirasakan di kedalaman batin. Di antara hela napas dan detak jantung seorang pencari Tuhan, ada getaran halus yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Ia bernama cinta. Bukan cinta biasa yang menggoda hati fana, melainkan cinta yang membakar seluruh sekat antara hamba dan Tuhannya. Inilah cinta yang dipeluk erat oleh Jalaluddin Rumi, sang penyair cinta ilahi, yang berkata bahwa makrifatullah bukan sekadar pengetahuan, melainkan penyatuan, fana dalam keagungannya, melebur dalam kehadirannya. Makrifat, dalam pandangan Rumi, adalah puncak dari tauhid. Sebuah titik di mana tidak lagi ada aku yang tersisa, hanya Dia yang Maha Esa. Di sana, cinta bukan perasaan, tapi jalan. Ia menuntut pengorbanan, penyerahan total, dan keberanian untuk melepaskan segala hal yang bukan berasal dari Allah. Cinta kepada Allah, kata Rumi, adalah bara api yang menyucikan. Ia membakar kebanggaan diri, menghanguskan keangkuhan, dan memurnikan jiwa dari penyakit-penyakit yang merusak. Dalam cinta itu, hamba menemukan ketenangan, bukan karena dunia menjadi mudah, tetapi karena hati telah belajar bersandar sepenuhnya kepada Yang Maha Kekal. Rumi percaya bahwa cinta tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus dilatih melalui asketisme, kesederhanaan hidup, menjauhi hal yang melenakan, dan mencurahkan seluruh perhatian hanya kepada Allah. Dari situlah benih makrifat tumbuh, dan dari situlah cahaya pengetahuan ilahi menyinari hati. Mereka yang berjalan dengan cinta, bukan hanya mengetahui Allah, tapi merasakannya. Mereka tidak lagi sekadar beribadah karena kewajiban, tapi karena rindu. Setiap sujud menjadi pelukan, setiap doa menjadi bisikan kekasih kepada kekasihnya yang agung. Makrifatullah bukan hanya akhir dari perjalanan. Ia adalah puncak cinta yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang rela melepaskan segalanya demi satu, Allah. Di balik setiap bisikan doa, di balik setiap keheningan jiwa yang tunduk, tersembunyi sebuah keinginan agung, mengenal siapa Tuhan yang disembah. Bukan sekadar mengucapkan namanya, tetapi merasakan makna setiap sifatnya menetes perlahan ke dalam relung hati. Inilah awal mula makrifatullah menurut para sufi besar seperti Abdul Qadir Al-Jailani dan Ibnu Arabi, sebuah pengenalan yang bukan dari lisan, melainkan dari kesadaran batin yang dalam dan jernih. Abdul Qadir Al-Jailani,
Tokoh agung yang diselimuti karamah dan ketulusan, mengajarkan bahwa jalan menuju makrifat dimulai dari memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namanya bukanlah sekadar sebutan, tetapi gerbang yang membawa seorang hamba kepada hakikat. Sifatnya bukanlah sekadar kata, tetapi pancaran yang memberi warna pada seluruh ciptaan. Siapa yang benar-benar mengenalnya melalui sifat Al-Rahman, ia akan dipenuhi kasih. Siapa yang menyelami makna Al-Hakim, ia akan hidup dalam kebijaksanaan. Sedangkan Ibnu Arabi, sang Syaikh Al-Akbar, memandang makrifat sebagai anugerah cahaya, nur yang ditiupkan langsung ke dalam hati oleh Allah sendiri. Cahaya itu menyingkap tabir, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tanpa perlu banyak argumentasi atau keraguan. Cahaya itu membuat seorang hamba tidak lagi tertipu oleh dunia, karena ia telah melihat wajah kebenaran yang sejati. Bagi mereka yang menapaki jalan ini, mengenal Allah bukanlah tugas ilmiah yang dibukukan, tetapi perjalanan hati yang penuh keheningan, muhasabah, dan zikir. Mereka menyebut namanya, bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan segenap kesadaran. Setiap sifatnya mereka kenali, hingga akhirnya menjadi cermin bagi perilaku mereka sendiri. Makrifatullah bukan hadir dengan suara keras, tapi dengan kelembutan yang meresap. Ia bukan tentang melihat cahaya di luar, tetapi tentang menyalakan pelita di dalam, yang sinarnya datang dari keindahan nama dan sifat Allah yang dipahami, dicintai, dan dihayati. Bayangkan seseorang yang berjalan di bumi dengan hati selembut embun pagi, matanya teduh, lisannya menyejukkan, dan setiap langkahnya seolah digerakkan oleh angin yang berhembus dari langit. Ia bukan manusia biasa dalam pandangan batin. Dialah sosok yang telah mencicipi makrifatullah, mengenal Tuhannya bukan hanya dari kitab, tapi dari kedalaman pengalaman spiritualnya yang murni. Mereka yang telah mencapai makrifatullah tidak lagi menempatkan ibadah semata sebagai kewajiban kaku. Ibadah menjadi tempat mereka bertemu dan bercengkerama dengan Sang Kekasih. Dalam sujudnya, ia mencurahkan rindu. Dalam zikirnya, ia menyelami samudra makna. Kelezatan iman menjelma menjadi kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sunyi dan berserah. Ciri utama mereka adalah hati yang suci, bukan karena tak pernah berdosa, tapi karena terus-menerus disucikan dengan taubat, zikir, dan muhasabah. Jiwa mereka bersih dari hasad, sombong, dan cinta dunia yang menyesatkan. Kesucian itu bukan hanya terlihat dalam ibadahnya, tetapi juga dalam cara mereka memperlakukan sesama dengan kasih dan kelembutan. Mereka tidak mudah putus asa. Setiap ujian adalah tanda cinta Allah. Setiap air mata yang jatuh, bukan keluhan, tetapi pengingat bahwa mereka butuh Allah lebih dari segalanya. Keyakinan mereka terhadap rahmat Allah tak tergoyahkan, meski badai kehidupan menerpa bertubi-tubi. Bahkan di tengah kegelapan, mereka melihat secercah cahaya petunjuk, karena hatinya telah terhubung pada Yang Maha Menuntun. Dalam keseharian, mereka membaca tanda-tanda Allah di balik segala kejadian. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Setiap peristiwa adalah sapaan Tuhan, dan mereka menjawabnya dengan hikmah dan keheningan yang penuh makna. Mereka menjadi cermin yang memantulkan akhlak terpuji, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena sudah tidak ada lagi selain Allah yang mereka tuju. Mereka adalah saksi hidup bahwa makrifatullah bukan sekadar pencapaian spiritual, tetapi jalan hidup yang penuh kedamaian, kejernihan, dan keberserahan total kepadanya. Di sebuah sudut kehidupan, ada sosok yang tidak menonjol, tidak pula mencari perhatian. Ia hadir seperti udara, tak terlihat, tapi keberadaannya membuat jiwa merasa tenang. Dialah seorang hamba yang telah mencapai makrifatullah, dan salah satu tanda paling nyata dari pencapaian itu bukanlah banyaknya ilmu, bukan pula luar biasanya karamah, melainkan akhlak-akhlak yang mencerminkan kelembutan dan kemuliaan ilahi. Mereka yang telah mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya menjadikan hidup sebagai bentuk pengabdian yang tidak terputus. Kebaikan tidak lagi menjadi beban, melainkan bagian dari napas. Mereka tidak hanya menjaga lisan dari menyakiti, tetapi juga menjaga hati dari prasangka. Mereka tidak hanya memberi dengan tangan, tapi juga menyelimuti dengan doa dan kasih yang tidak meminta balasan. Akhlak mereka lahir bukan dari sekadar adab sosial,
tapi dari cinta dan pengenalan yang mendalam terhadap sifat-sifat Allah. Jika Allah Maha Lembut, mereka pun berusaha lembut. Jika Allah Maha Pengampun, mereka tidak segan memaafkan. Jika Allah Maha Adil, mereka bersikap lurus bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Inilah makrifat yang berbuah nyata, menjadikan akhlak sebagai bukti keberadaan Allah dalam setiap gerak hidupnya. Dan yang paling menyentuh, mereka tidak pernah sombong atas akhlaknya sendiri. Karena semakin mereka mengenal Allah, semakin mereka merasa kecil. Semakin tinggi makrifatnya, semakin tunduk kepalanya di hadapan Sang Pencipta. Mereka menjauhi perbuatan tercela bukan karena takut dihukum, tetapi karena tak ingin jauh dari cintanya. Mereka berbuat baik kepada sesama bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin menjadi jalan bagi rahmatnya turun ke bumi. Dalam diam mereka membawa hikmah, dalam langkah mereka menyebarkan ketenangan. Di balik kerendahan hatinya, ada kemuliaan yang memancar. Bagi mereka, hidup bukan panggung untuk menunjukkan siapa diri mereka. Hidup adalah perjalanan pulang ke Allah, dan akhlak mulia adalah bekal yang tak pernah habis untuk menemuinya. Ada kalanya seseorang merasa sesak oleh hiruk-pikuk dunia, lelah oleh kejaran ambisi, dan hampa meski dikelilingi kemewahan. Di saat seperti itu, jiwa yang haus akan makna mulai mencari arah pulang. Dan dalam perjalanan menuju makrifatullah, satu hal menjadi kunci pembuka tirai kebenaran. Asketisme, hidup dalam kesederhanaan, menjauh dari keterikatan duniawi, dan hanya menggantungkan hati kepada Allah semata. Jalaluddin Rumi menyebut proses ini sebagai pendakian spiritual. Sebuah pendakian yang sunyi namun penuh keindahan. Seperti pendaki yang menanggalkan beban demi mencapai puncak, begitu pula jiwa yang ingin mengenal Allah secara hakiki. Ia harus meninggalkan apapun yang bukan Allah. Bukan karena dunia itu kotor, tetapi karena ia seringkali mengaburkan pandangan dari wajah ilahi. Asketisme bukan tentang menjauhi dunia secara fisik, melainkan melepaskan keterikatan batin darinya. Harta boleh di tangan, tapi tidak di hati. Jabatan boleh digenggam, tapi tak menjadi tujuan. Dalam keadaan seperti ini, seorang hamba mulai merasakan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang memenuhi relung jiwa dengan kehadirannya. Pendakian ini tidak selalu mudah. Ada lelah, ada godaan, dan ada keraguan. Tapi di setiap langkah, Allah menanamkan penguatan. Setiap kali hati tersungkur, ada zikir yang menyembuhkan. Setiap kali semangat luntur, ada cahaya yang menyapa dari balik kegelapan. Perlahan tapi pasti, tabir demi tabir tersingkap. Dan ketika dunia mulai kehilangan genggamannya atas jiwa, saat itulah seorang hamba mulai melihat dengan mata hati. Dalam keheningan malam, dalam munajat yang tulus, dan dalam air mata yang jatuh diam-diam. Seseorang merasakan bahwa Allah begitu dekat, begitu nyata, dan begitu mencintai. Pendakian spiritual ini adalah proses kembali, bukan kembali ke tempat, tetapi kembali kepada fitrah, kepada cahaya awal penciptaan. Dan ketika puncak itu tercapai, bukan kebanggaan yang muncul, melainkan kerendahan yang indah. Karena semakin tinggi seseorang mendaki, semakin luas pandangannya tentang kebesaran Allah, dan semakin dalam rasa butuhnya kepadanya. Bayangkan seorang hamba yang berjalan di antara hiruk-pikuk dunia, namun jiwanya tetap tenang seperti danau yang tak terusik angin. Ia melihat dunia, tapi tidak digenggamnya. Ia hidup di dalamnya, tapi hatinya tak pernah tertambat padanya. Inilah mereka yang telah mengenal Allah melalui makrifatullah, hidup dalam dunia, namun tak menjadi budaknya. Bagi para pencari makrifat, dunia bukanlah musuh, tapi ujian. Ia seperti bayangan, selalu mengikuti, tetapi tak pernah menjadi tujuan. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Maka mereka belajar untuk melepaskan, bukan karena membenci, tetapi karena mencintai Allah jauh lebih besar dari apapun yang bersifat sementara. Orang-orang seperti ini menjalani hidup dengan kesederhanaan yang tulus. Bukan karena mereka miskin, tetapi karena mereka merasa cukup dengan apa yang ada. Mereka tidak diperbudak oleh keinginan yang tak berujung. Hati mereka ringan, karena tidak dipenuhi dengan beban ambisi duniawi. Mereka tidak iri pada yang lebih,
tidak juga sombong atas yang dimiliki. Mereka paham bahwa semua yang terlihat akan berlalu, dan hanya yang ditujukan kepada Allah yang akan kekal. Cinta mereka hanya satu, untuk Allah. Maka tak heran jika mereka mampu tersenyum dalam kekurangan, tetap tegar dalam kehilangan, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Dunia bisa berubah-ubah, tetapi hati mereka tetap tenang, karena sandaran mereka tidak pernah berubah. Allah yang Maha Abadi. Zuhud bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan tentang tidak dikuasai olehnya. Mereka tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap bermasyarakat. Namun segala yang dilakukan karena dan untuk Allah. Dunia menjadi ladang amal, bukan singgasana yang harus diperebutkan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang merdeka, karena jiwa mereka telah terbebas dari segala bentuk perbudakan hawa nafsu. Dalam kesunyian itu, dalam keikhlasan yang dalam, mereka menemukan kebebasan sejati, yakni kebebasan untuk mencintai Allah tanpa syarat, tanpa batas, tanpa gangguan dari godaan dunia yang sementara. Jika engkau pernah merasakan ketenangan hanya karena berada di dekat seseorang, yang kata-katanya sederhana, namun menyejukkan, yang kehadirannya tenang, namun menggetarkan, mungkin engkau sedang berada di sisi seorang yang telah mengenal Tuhannya. Makrifatullah bukan hanya mengubah batin, tetapi memancar keluar menjadi cahaya yang menyentuh orang lain. Ia bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi juga berkah bagi semesta. Orang yang telah mencapai makrifatullah membawa damai kemanapun mereka pergi. Mereka seperti mata air di tengah gurun, menyegarkan siapa saja yang haus akan makna dan kehangatan. Kehadiran mereka mengingatkan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini yang tidak berpamrih, yang muncul dari hati yang telah disucikan oleh cinta ilahi. Mereka tidak banyak berbicara tentang diri mereka, tetapi perbuatan mereka lebih fasih daripada 1000 kata. Dalam senyumnya ada kelembutan. Dalam nasihatnya ada kebijaksanaan. Dalam diamnya pun, mereka tetap menjadi pelajaran. Masyarakat yang bersentuhan dengan mereka menjadi lembut, lingkungannya lebih tentram, dan orang-orang di sekitarnya terdorong untuk menjadi lebih baik tanpa merasa digurui. Yang istimewa dari mereka adalah bahwa mereka tidak pernah merasa istimewa. Mereka tidak ingin dilihat sebagai tokoh, apalagi diagungkan. Sebaliknya, mereka selalu merendah, menyadari bahwa semua yang baik dalam diri mereka hanyalah pantulan dari cahaya Tuhan yang mereka kenal dan cintai. Mereka tidak membanggakan amalnya, karena mereka tahu semua berasal darinya. Seperti matahari yang tidak memilih siapa yang diberi cahaya, orang-orang yang makrifat tidak memilih kepada siapa mereka berbuat baik. Mereka menjadi rahmat, menjadi pelipur, dan menjadi penggerak bagi hati-hati yang tertidur. Dan tanpa mereka sadari, hidup mereka telah menjadi dakwah. Tanpa menyampaikan ceramah panjang, tanpa mengangkat suara, orang-orang datang mencari mereka, bukan untuk sekadar mendengar kata-kata, tapi untuk merasakan kehadiran Allah yang tampak dalam akhlak dan sikap mereka. Mereka adalah bukti bahwa makrifat bukan hanya milik langit, tapi juga nyata di bumi. Dan dengan izin Allah, merekalah yang membawa langit turun menyentuh hati manusia. Ada sebagian manusia yang tidak lagi merasa sendiri, bahkan ketika dunia terasa sunyi. Ia tidak lagi gelisah oleh keramaian atau hampa dalam kesepian. Karena dalam hatinya, ada yang senantiasa hadir, Allah, yang dekat lebih dari urat nadi. Inilah salah satu tanda seorang hamba yang telah mencapai makrifatullah. Kehadiran ilahi terasa nyata dalam setiap momen kehidupannya. Menurut Ibnu Arabi, sang maestro spiritual, makrifat membawa seorang hamba pada kesadaran bahwa Allah senantiasa menyertai. Setiap detik, setiap peristiwa, adalah bagian dari skenarionya yang penuh hikmah. Orang yang makrifat tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kejadian acak, tetapi sebagai untaian ayat-ayat Tuhan yang terus dibacanya dengan mata hati. Ia berhati-hati dalam berbicara, sebab ia tahu Allah mendengar. Ia menimbang setiap tindakan, sebab ia yakin Allah melihat. Bahkan dalam hal-hal yang tampak sepele di mata dunia, seperti memberi senyum, mengangkat barang ringan, atau memaafkan kesalahan kecil, ia menyadari bahwa itu semua bisa menjadi jembatan menuju ridhanya. Kehadiran Allah menjadi nyata bukan karena suara yang terdengar atau wujud yang terlihat, tetapi karena rasa yang mengakar dalam.
Rasa itu menghadirkan ketenangan yang tak bisa dibeli, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh badai ujian. Ketika dunia mengguncang, ia tidak panik. Ketika takdir berubah arah, ia tidak menyesal. Karena ia tahu, segala sesuatu berada dalam genggaman kasih dan kebijaksanaannya. Dalam hidup sehari-hari, ia tetap seperti orang kebanyakan, berkeluarga, bekerja, berinteraksi. Tapi yang membedakannya adalah bahwa semua dilakukan dalam bingkai kehadiran Allah. Ia memasak dengan cinta, karena Allah mencintai. Ia bekerja dengan jujur, karena Allah menyukai kejujuran. Ia bersyukur dalam nikmat, dan bersabar dalam kekurangan, karena keduanya adalah pesan dari Tuhan yang ia kenal begitu dalam. Ketika seseorang telah mencapai makrifat, maka tidak ada tempat yang hampa dari Allah. Bahkan kesunyian pun menjadi zikir. Bahkan kesedihan pun menjadi tempat bertemu. Karena bagi hati yang telah tercerahkan, Allah bukan lagi sekadar konsep, tetapi kehadiran yang dirasakan, dirindukan, dan selalu disambut dengan cinta yang utuh. Dalam dunia yang terus berubah, di mana harapan bisa runtuh dalam sekejap dan rencana sering berakhir tak seperti yang diinginkan, ada jiwa-jiwa yang tetap teguh berdiri. Mereka tidak goyah oleh musibah, tidak melayang oleh pujian, dan tidak tersesat oleh gemerlap dunia. Mereka adalah para pencinta Tuhan yang telah mencapai makrifatullah, dan salah satu ciri terindah dari mereka adalah sikap tawakal dan syukur yang terpancar dalam setiap laku dan tutur. Tawakal mereka bukanlah keputusasaan yang menyerah, melainkan penyerahan yang lapang dan sadar. Mereka tidak melepas ikhtiar, tetapi menyempurnakan usaha sambil meletakkan hasil sepenuhnya di tangan Allah. Hati mereka tenang bukan karena masalah telah hilang, tapi karena keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Dalam setiap langkah, mereka membawa rasa cukup. Mereka tidak tergantung pada keberhasilan untuk bahagia. Sebaliknya, mereka belajar bahagia dalam ketetapan Allah, karena mereka yakin bahwa setiap takdir, meski tidak selalu menyenangkan, adalah pilihan terbaik dari Yang Maha Mengetahui. Inilah bentuk syukur mereka. Tidak hanya atas nikmat yang besar, tapi juga atas ujian yang mendidik, atas kehilangan yang menyadarkan, dan atas luka yang menyucikan. Mereka tidak memandang tinggi apa yang diberikan dunia. Rumah megah, jabatan, pujian, semua itu mereka terima dengan senyum biasa. Sebab makrifat telah mengajarkan mereka bahwa kemuliaan sejati bukan dari apa yang terlihat, melainkan dari ketulusan dalam menerima kehendak Allah tanpa keluh. Dalam syukurnya, mereka tidak hanya memuji dengan lisan. Mereka mewujudkannya dalam amal. Memberi kepada yang membutuhkan, mendengar dengan penuh empati, membantu tanpa pamrih. Karena syukur sejati adalah ketika nikmat yang dirasakan menjadi manfaat bagi sesama. Dan dalam tawakal mereka, ada kedamaian. Dunia boleh kacau, tapi hati mereka teduh. Takdir boleh menukik tajam, tapi jiwa mereka tetap lurus mengarah pada satu, Allah yang dicintai dan dipercayai sepenuhnya. Makrifatullah, pada akhirnya, melahirkan pribadi yang tidak pernah merasa kekurangan, karena hatinya telah dipenuhi oleh kekayaan terbesar, keyakinan, kepasrahan, dan cinta kepada Tuhan yang Maha Segalanya. Sahabat Riris Dani Hermawan yang dirahmati Allah, perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat. Ia bukan pula tentang siapa yang lebih tinggi derajatnya di mata manusia. Makrifatullah adalah perjalanan hati yang sunyi, tetapi penuh cahaya. Ia adalah pulang yang sesungguhnya, pulang kepada Allah, bukan dalam bentuk jasad, melainkan dalam kedalaman rasa dan kesadaran. Kita telah menyelami 10 cakrawala jiwa, sebagaimana para wali dan sufi menggambarkan, dari tujuan makrifat, cinta yang menjadi jalan, pengenalan terhadap nama dan sifat Allah, hingga buahnya yang tampak dalam akhlak, zuhud, dan ketenangan batin. Semua itu bukan mimpi yang jauh. Ia adalah mungkin, bagi siapapun yang ingin mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Makrifat bukan milik para ulama saja. Ia adalah hak setiap hamba yang mau membersihkan hatinya, yang ingin mencintai Tuhan melebihi dunia dan isinya. Mungkin kita tidak akan menjadi seperti mereka sepenuhnya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri, dengan satu zikir yang lebih ikhlas, satu doa yang lebih dalam, satu sikap yang lebih sabar, dan satu sujud yang lebih khusyuk.
Karena siapapun yang memulai langkah menuju Allah, maka Allah akan datang menyambutnya dengan cinta yang tak tertandingi. Maka sahabatku, mari kita bertanya dalam hening, sudahkah aku mengenal Tuhanku? Atau baru sekadar tahu tentangnya? Dan dalam tanya itu, semoga kita temukan jawab yang menggerakkan hati, menuntun langkah, dan mempertemukan kita dengannya dalam cinta yang hakiki. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Riris Dani Hermawan, agar kita terus bisa melangkah bersama di jalan sunyi yang penuh cahaya ini. Bagikan video ini kepada sahabatmu. Mungkin hatinya juga sedang memanggil Tuhan dalam diam. Sampai jumpa di jejak makrifat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.